Teh ini pun di sini nggak apa-apa ya, supaya ada recordingnya. Kira-kira. Cek one cek, teman-teman online bisa dengar suara saya jelas kah? Cek one cek. Kita mulai, ibu-ibu, oh, ada bapak-bapak ya. Nah, udah denger ya suaranya berarti ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu dan bapak, sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini seperti biasa kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu dan bapak, teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan? Nah kalau belum nih, kue ada, pisang ada ya, kastengel ada ya. Ini lumayan distraksi sih ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa ada baiknya kita hening dulu sejenak. Kita santai dan rileks. Kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Kita mau belajar apapun kekhawatiran di masa depan, kecemasan di masa lalu, istirahat dulu aja sebentar karena masa depan dan masa lalu itu ilusi. Meskipun karena kita kecanduan ilusi, jadi kita menganggap bahwa masa depan itu nyata banget, masa lalu itu nyata banget. Jadi yuk kita mengurangi voltase ilusi kita untuk hadir utuh di sini saat ini dengan santai dan rileks. Wabil khusus mari kita doakan kedua orang ibu bapak kita tentu saja, dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, kasih sayang Allah senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan kita bermunajat senantiasa pagi hari ini kita sama-sama dilancarkan untuk mendapatkan hikmah, kesadaran, dan pengetahuan. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya'a kama hiya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, senantiasa sudah hadir utuh di sini saat ini dan kita siap untuk sama-sama belajar. Kita boleh tepuk tangan dulu biar semangat ya. Oke, meskipun ini tahun keberapa kita ya? Kita mau 2025 nih, bentar lagi ya. Itu udah berapa tahun yang ngaji di sini, Bu? 2009 ya, lama lah ya. Oke, meskipun udah bertahun-tahun, tetap saya mau mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, tapi kita belajar bareng gitu ya. Kita belajar bersama. Dan yang paling penting kita belajar bertumbuh lah gitu kira-kira. Oke, Ibu dan Bapak, hari ini nggak tahu kenapa tadi pas perjalanan ke sini tuh dapat insight gitu ya.
saya ngasih judul besarnya aja, tapi nanti apapun yang nanti mau dibahas, mangga-mangga aja. Tapi saya kasih judul besar pagi hari ini adalah pecah untuk bersatu. Gitu. Dari judul besarnya itu, konsep besarnya itu, karena ada something yang saya rasa penting untuk kita sadari gitu. Jadi apapun nanti yang akan kita elaborasi, tapi mungkin arahnya ke situ gitu. Oke, ada dulu. Terakhir kita bahas apa ya di sini ya? Ini nggak beres-beres itu ya. Mungkin ada dulu dari pertanyaan atau dari apa gitu, teman-teman, ibu dan bapak. Ya, Kang. Berkaitan dengan penjelasan kemarin. Karena kebetulan kemarin itu ada yang merekam, jadi saya bisa mereview utuh lagi. Kemarin itu menjelaskan tentang konsep perjalanan Allah kaitan dengan innalillahi, bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah tentang prinsip linear. Ya, ya. Nah, yang saya tanyakan tentang roh itu kemarin diterangkan ditiupkan, terus dijadikan jiwa. Sementara isi jiwa itu adalah pendengaran, penglihatan, dan perasaan yang otomatis kesemuanya adalah energi. Ya. Berkaitan dengan energi, terus dikaitkan lagi dengan apalah istilahnya moksa, apa itu suwung, atau istilah Kang Abu di podcast-podcast lain, jiwa itu diibaratkan botol kan, harus melarut semua atau melepaskan atau menghancurkan botol itu supaya bisa menyatu. Nah, dari persepsi itu apakah dimungkinkan ketika jiwa itu yang isinya pendengar, penglihatan, dan perasaan yang juga energi bisa dihancurkan? Berarti tidak mungkin dong siapapun bisa subuh atau menghancurkan semua. Nah, kaitan dengan itu definisi suhung atau supaya kita tidak terlahir kembali, kayaknya satu hal yang tidak mungkin. Kalau definisi yang disampaikan tadi adalah energi ini, energi juga. Ya. Silakan. Satu, tidak mungkin karena Akang ngelihatnya pakai limitasi pengetahuan saat ini kan? Ya. Betul nggak? Ya, hanya perlu penjelasan. Artinya kita memahami bahwa konteksnya adalah limitasi gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Ada lagi? Bagus nih pertanyaannya. Ya, Ibu. Punten ya Kang, selama pembelajaran itu kan ada istilah-istilah ya Kang ya. Ya. Saya tuh kontemplasinya gini, ini untuk saya sendiri sebetulnya ya Kang ya, biar saya sendiri juga nggak bingung gitu. Ada tiga, jadi saya tuh membuat 3 poin gitu, bahwa untuk satu gitu, sampai dicatat sebentar ya. Satu itu bahwa menurut ini kita semua itu ini yang Nur Muhammad yang sama, tapi Muhammadnya berbeda-beda gitu. Satu, kemudian secara dari 3 paket itu ada istilah aku ya Kang ya. Jadi itu kita semua itu adalah aku 2 yang sama, tapi aku 3, 4, 5 berbeda itu. Kemudian satu lagi, kita semua itu dari kesadaran, ruh dan diri sejati yang sama, tapi kualitas jiwa dan tentunya fisik yang berbeda gitu ya. Itu 3 itu tuh saya buat sendiri karena sebetulnya sama aja itu juga gitu loh kan, supaya tidak terdistraksi dengan istilah gitu. Kemudian yang satu lagi, kita tuh Allah yang sama tapi Tuhannya berbeda-beda gitu. Nah itu mohon itu yang saya bikin pola sendiri begitu, mohon dielaborasi atau dikoreksi gitu kan. Oke. Tadi ada lagi siapa? Sorry. Ya, Ibu. Tentang kaitan yang meninggal. Ya. Selalu banyak yang menyampaikan bahwa ketika meninggal itu ruhnya kembali kepadanya. Jasadnya menjadi tanah kembali kepada tanah. Lalu ada istilah ada neraka dan surga. Nah, yang disiksa atau yang masuk neraka yang mana? Oke. Nggak tahu, belum pernah, Bu. Yang jelaskan surga ada pintu, betul Bu? Pertanyaannya sederhana, itu pintu surga bukannya didorong apa digeser? Itu penting. Ya, ini pertanyaan aneh-aneh banget sih. Pertanyaan akhir tahun emang ya. Jadi bukan diskon aja. Oke, gini. Teman-teman ngerasa nggak pertanyaan-pertanyaan barusan itu datang dari pikiran? Betul?
datang dari sesuatu yang apa ya? Yang kita pengen tahu gitu. Betul nggak? Ntar ini saya naikin dulu dikit, kurang nih. Ya, oke. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, pertanyaan itu sering muncul nggak? Sering muncul nggak? Sering dong. Dan ketika kita sudah selesai bertanya, ya kita nggak hidup sih gitu. Betul nggak? Dan yang menarik adalah pertanyaan-pertanyaan itu otentik loh, datangnya dari dalam gitu. Makanya kalau ada, kita tahu bahwa tubuh fisik ini adalah kuburan, dan di dalamnya adalah jiwa dan ruh gitu. Berarti tubuh ini adalah wadah, betul nggak? Berarti di dalam wadah, di dalam kuburan selalu ada pertanyaan nggak? Ya, berarti kecerdasan yang bertanya di kubur, pertanyaan kubur udah terjadi belum saat ini? Nah gitu. Maka jangan abaikan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Dan itu pertanyaan yang otentik yang nanti kita akan ngerti bahwa ya sorry to say, once kita tidak pernah melakukan self-talking, kapan kita mau mendengar kalau kita ngomong mulu gitu? Betul nggak? Kapan kita mau mengerti kalau kita komen terus gitu? Dan kapan kita mau ke dalam kalau kita keluar terus gitu intinya. Nah, sebenarnya sorry to say, suatu saat nanti pertanyaannya nggak akan ada jawabannya sih. Tapi pertanyaannya hilang gitu. Karena di kelas-kelas kayak gini, itu memang kelas-kelas untuk membuat pikiran kita berfungsi. Tapi pikiran yang berfungsi, kesadarannya belum tentu terlatih gitu. Maka ibu dan bapak teman-teman nggak akan jadi sabar, sering pengajian kesini tuh nggak jadi sabar. Betul nggak? Tapi tahu ilmu tentang sabar. Sip ya? Awas nih pulang-pulang dari sini, alhamdulillah soleha banget abis pengajian, belum. Karena solehahnya itu bukan di pengajian ya bukan. Kalau pulang udah bisa maafin orang, nah itu solehah gitu. Sip ya? Jadi kita akan berdialektika dalam konteks logik, makanya kalau nggak masuk akal, nggak akan terbuka hati gitu. Nah sekarang hatinya kebuka tapi nggak masuk akal, jadinya apa? Percaya tapi nggak clear. Akhirnya jadi pokoknya katanya karena kita terkepung dengan kekuatan dongeng. Betul nggak? Dongeng bisa jauh lebih dipercaya daripada realitas gitu. Makanya di Quran tuh ada surat khusus ngomongin dongeng, namanya Al-Qasas. Kisah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sibuk dengan story, sibuk dengan dongeng, baguslah. Karena kalau dalam perspektif tasawuf, God is a storyteller. Tuhan itu pendongeng. Karena dia menceritakan kisah kan. Dan kisah ini kata kuncinya bukan di kisahnya, tapi pelajaran apa yang bisa kita ambil, betul nggak? Nah sekarang orang sibuk tentang kisahnya, sibuk tentang dalilnya, sibuk tentang apanya. Maka Rumi ngomong, kalian sibuk berbicara dalil tapi aku sudah bercinta dengan Tuhan gitu. Sekarang saya tanya, teman-teman ibu bapak pulang dari sini, mengingat kajian hari ini atau ingat Allah yang mana? Oh yang bener ah. Jangan-jangan sibuk ingat kajiannya tapi Allahnya lupa gitu. Betul nggak? Berarti kan kajian ini nggak penting-penting amat dong. Saya nggak penting-penting amat dong, quote and quote. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menuju kepada tujuannya gitu. Nah, sibuk ngeributin kajian tapi nggak nyampe gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa semua yang datang ke kita tuh pasti tafsir, udah pasti aja. Pendekatan, makanya nggak ada tafsir yang terbaik tuh nggak ada. Karena sesuatu yang paling itu adalah aku mengalaminya langsung. Tapi kita dikasih knowledge yang entah itu dongeng lah, teori, itu kan semua adalah faktor eksternal, betul nggak? Tapi ini akan jadi kebenaran mutlak ketika aku mengalami langsung. Maka yang tidak mengalami nggak ngerti pasti gitu. Sip ya? Nah, saya lagi cerita pengalaman saya dilimitasi oleh kata-kata gitu loh Bu. Pak. Pasti turun nggak? Turun. Orang tingkat penerimaan kita beda-beda. Betul nggak? Sehingga kenapa sih di forum yang namanya, kenapa ini disebut taklim? Taklim itu berbicara tentang ilmu, a'lam, ilm. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pulang dari sini, apapun yang kita dapat kita lakukan, itu sebetulnya pembelajaran yang paling terbaik gitu. Sip ya? Oke? Oke nggak ini? Diam-diam gini, ini belum mulai loh.
Makanya kan kalau ngomongin Quran tuh kenapa sampai ada statement ya ayyuhalladzina amanu lima ta'kulun malah taf'alun. Hai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maktan indallahi antaqulu malah taf'alun. Kamu banyak ngomong, banyak tahu tapi kamu nggak tahu pengalamannya, kamu hanya tahu secara konsep gitu. Teori doang. Tapi bukan berarti teori nggak penting, bukan. Sip ya. Oke, ini pertanyaannya bagus-bagus. Nanti kita akan elaborate gitu ya, pelan-pelan gitu. Oke, saya mau mulai dulu begini, teman-teman, ibu dan bapak. Balik lagi lah ya. Ini kan saya rencananya kita rencananya pengen evaluasi 1 tahun ini kita belajar apa gitu. Itu supaya ada recap lah. Meskipun pindah tahun kan cuma pindah angka kan sebetulnya kan. Teman-teman ibu bapak bisa bedain jam tangan dan waktu nggak? Jam dengan waktu bisa bedain nggak? Sekarang jam berapa? Let's say 10 lebih 25. Oke? 10 lebih 25 itu realitas bukan? Ih, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. 10 lebih 25 itu ada nggak? Hah? Sekarang tanggal berapa? 30 apa? 30 Desember 2024 jam 10.20. Sip? Ada nggak itu? Tadi sip, sekarang nggak ada, gimana? Hah? Oke, kalau saya ngomong sekarang jam 11.25, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena saya ngomong lagi ada di Bali misalnya. Betul? Kalau saya lagi ada di Papua, itu beda lagi jamnya. Betul? Jadi sekarang jam berapa? Tergantung ada di... Oke, kalau gitu sekarang saya tanya, ibu dan bapak ada di mana sekarang? Ya jawabannya jangan teka-teka banget gitu, atulah. Ya oke. Sekarang pertanyaannya berarti jam ini 10.25 kebenaran atau konsensus kita sepakat? Iya. Betul nggak? Karena beda antara jam dengan waktu. Saya bisa punya jam, tapi saya bisa nggak punya waktu gitu. Beda antara uang dan kaya gitu. Saya bisa punya uang, tapi saya belum tentu kaya. Boleh jadi saya cuma orang miskin yang uangnya banyak gitu. Betul nggak? Clear ya? Berarti kita lagi ada dalam lautan sesuatu yang sangat rigid nggak? Aduh, rigidnya apa ya? Ilusi lah, gitu nggak kira-kira? Iya. Ini hijau, ini putih, ini kuning, ini apa? Semuanya ini adalah ilusi gitu. Simpel aja. Kita ini hidup di dunia atau di bumi? Tapi waktu doa, Robana, Atina, nggak ada fil art kok di situ. Dunia kita sama nggak? Nah, ini beda-beda lagi nih. Ya. Pertanyaan sebelum setengah mulai, pusing nggak? Pusing. Nah sekarang saya tanya, yang pusing apanya? Ini nih. Itu untuk menunjukkan bahwa semua kita punya limitasi, jadi daripada menilai, mending sadar limit. Jangan-jangan sayanya yang nggak tahu, daripada nyalahin, sayanya memang kekurangan limit, betul nggak? Yes. Karena memang dikasih limit sih. Tetapi bagian mana yang punya limit dan bagian mana yang unlimited gitu. Kita ini kan unlimited yang sedang dilimitasi aja. Kita ini adalah ketidakterbatasan yang sedang dibatasi gitu. Makanya jadi terpisah. Jadi pecah. Makanya tauhid itu artinya apa sih? Mempersatukan. Ilmu tauhid itu adalah udah memisahkan, gak ada kamu, gak ada aku gitu. Bersatu. Sekarang ibu dan bapak kalau lagi ngelihat pakai panca indera, dengar pakai panca indera, ngelihat beda-beda banyak orang gak? Ya, sok sekarang lihat dulu kanan kirinya, coba lihat dulu. Lihat kanan, kiri. Ada? Ada?
Nah, sip. Berarti ketika saya ngelihat dan saya ngelihat kiri, dilimitasi oleh panca indera yang menyatakan bahwa itu kamu, ini aku. Betul? Tapi lucunya disuruh belajar tauhid. Nggak ada kamu, nggak ada aku. Gimana? Betul nggak? Nah, sekarang ibu dan bapak tutup matanya. Selesai. Sesaat kita menutup mata, udah nggak ada kamu, nggak ada aku. Betul nggak? Berarti sesaat kita menggunakan panca indera bisa mengotakkan, tetapi ketika panca indera kita off sedikit, kita akan tahu bahwa kita banyak tertipu oleh panca indera kita gitu. Karena mata kita selalu ngelihat keluar, tapi dia nggak pernah ngelihat ke dalam. Karena kuping kita selalu ngedengar keluar, tapi dia nggak pernah ngedengar ke dalam. Betul nggak? Pertanyaannya bagaimana cara mempersatukan aku dua menjadi dengan aku satu melebur? Ibu merem aja. Selesai. Betul nggak? Sesaat kita merem, sesaat kita tidak menilai, sesaat kita tidak melakukan judgement, nggak ada aku kamu di situ gitu. Tapi pertanyaannya, kan kita tidak terlatih untuk itu gitu. Karena kita terlatih untuk justru makin memisahkan gitu. Jadi lucu nih, cita-citanya pengen bersatu, tapi yang dikerjain tiap harinya debat mulu gitu. Kita bersatu, tapi kamu salah. Kita bersatu, kafir. Kita bersatu, bid'ah gitu. Katanya pengen bersatu. Betul nggak? Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Oke nggak ini? Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kan kita terakhir bahas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini terminologi yang saya bersyukur banget sih, si tiga fakir ini ngelahirin terminologi gampang ini gitu. Karena terminologi ini bisa dipakai kemana-mana gitu. Karena universal banget gitu. Nah, kita bicara dalam konteks nih ya. Misalnya di 84 ayat 19 itu kan ada kata-kata, kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan gitu kan. Layering by layering by layering. Makanya ciri orang yang takwa adalah orang yang beriman kepada yang goib, betul nggak? Nah, goib itu apa? Sesuatu yang tidak tampak tapi ada rasanya gitu. Pertanyaan, ibu dan bapak kalau ngelihat orang ngelihat fisiknya atau ngelihat mentalnya? Fisik. Fisik duluan baru mental. Maka bisa suka lama-lama ketahuan mentalnya nggak beres gitu, betul nggak? Jadi pada akhirnya kita akan hanya hidup sama siapapun dengan perilakunya, bukan sama fisiknya. Betul nggak? Berarti bukan masalah urusan fisik, tetapi konteksnya adalah sesuatu yang goib. Goib. Jadi ibu bapak makhluk goib bukan? Ini suka ngaku gitu. Kita punya bagian goib diri kita nggak? Ada. Namanya mental. Karena mental itu nggak bisa ditunjukin kalau hanya dalam konteks mata gitu. Tapi ketika dia berperilaku, kegoibannya keluar nggak? Gitu. Berarti apa yang jadi komentar, apa yang jadi kata-kata itu datang dari sesuatu yang tersembunyi nggak? Iya. Maka komentar, kata-kata menunjukkan siapa dirimu. Tapi itu bukan diri sejatimu gitu. Diri palsumu gitu. Makanya hanya orang yang luka sangat parah yang akan mencerca. Kalau dia nggak terluka, dia nggak akan mencerca. Maka marah, benci, iri, dengki, mencerca, menyalahkan, merendahkan, melecehkan, itu datang dari luka yang keluar dari jadi kata-kata. Jadi ibu bapak kalau dihina, dicerca, sadarilah bahwa mungkin awalnya kesel, tapi belakangan akan ngerti, ini orang kekurangan kasih sayang gitu. Ya, satu kurang main, kurang healing. Sip ya. Nah berarti nanti kita ngerti bahwa, oke, ada part yang jauh lebih esensi dari fisik gitu. Dalam pandangan ini ya. Kita bicara dalam perspektif ini, karena kita punya multi perspektif kok. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gini. Yang jadi pertanyaan gini. Let's say, kita pakai tradisi Islam ya. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Semua dari Allah dan akan kembali. Kita udah bahas kemarin tuh. Perspektif kembali itu seakan-akan kita dari titik A ke titik B.
Kenapa? Karena jangan-jangan nganggap Allah itu ada di mana gitu. Betul nggak? Kan sekarang kalau ngomong Allah yang ada di langit ketujuh gitu. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di. Berarti kalau kita menganggap Allah ada di mana, berarti kita masih terpisah nggak sama Allah? Iya. Dan memang kita didesain untuk jadi terpisah gitu. Betul nggak? Sehingga kalau kita masih ada keterpisahan, berarti itu kontra dari tauhid gitu. Dengan kata-kata semoga Allah, masih ada terpisah nggak? Iya. Maka awal-awal disebutkan bahwa Allah itu dia. Kalau dia dengan diri kita, kalau ngomong dia lagi ngomongin keluar atau ke dalam? Hah? Yang kedua, engkau. Keluar, betul nggak? Makanya kalau kita kembali ke bahasan Al-Fatihah, 1, 2, 3, dan 4 itu masih ngomongin di luar loh. Dia berubah ketika iyaka. Talk about God dan talk with God. Berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan beda nggak? Beda. Bismillahirrahmanirrahim, keluar. Alhamdulillahirabbil alamin, keluar. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Dah, 4 nih. Berarti 4 ini diberesin, baru kamu bisa masuk. Iyaka, nabudu iya, karena baru di situ bicara tentang direct gitu. Baru mulai sadar bahwa ihdina sirotol. Jadi kita sesat nggak? Ibu bapak yang rajin sholat berarti orang sesat nggak? Iya, makanya tunjuki jalan yang lurus. Mendingan sadar sesat daripada sadar tidak sesat gitu. Betul nggak? Artinya ketika kita mulai menyadari bahwa oh iya ya, PR penting yang penting sekali untuk kita lakukan dalam hidup adalah mempertipis jarak keterpisahan untuk menyadari tauhid penyatuan. Jadi sebenarnya antara hamba sama Tuhan ada batas nggak? Ada jarak nggak? Ada ukuran nggak? Dalam artian ada gini, hanya orang-orang tertentulah yang bisa dekat sama Tuhan gitu kira-kira. Nggak ada. Betul? Tapi si hambanya jadi nggak pede gitu. Oh masa sih aku dekat sama Tuhan? Kenapa? Karena ada yang ngedongengin nih di tengah-tengah nih. Karena ada bagian-bagian figur otoritas yang bilang bahwa hanya melalui aku kamu bisa ketemu Tuhan gitu. Betul nggak? Ini kan banyak subagen nggak jelas gitu kira-kira. Padahal distributor utamanya ada nggak? Sekarang saya tanya ibu dan bapak, saya bisa ngasih pencerahan sama ibu bapak nggak? Nggak bisa, gimana caranya? Karena pencerahannya sudah ada di mana? Di dalam. Ya nggak apa-apa kan ini variasi. Dapat sampai sini? Ya. Tadi kan bilang kalau Allah tuh ada di mana-mana ya. Iya. Terus sebetulnya kita tuh bisa menyatu sama Allah kapanpun. Iya. Tapi kenapa kita dibatasi dengan arah kiblat dan sholat 5 waktu? Iya. Kan kiblat itu bicara dalam konteks ibadah yang situasionalnya secara sosial. Maksudnya sosial? Gini. Contoh nih ya. Sok buka dulu Qur'annya. Surat 2 115 silakan. Ini bagus nih pertanyaannya. Surat 2 115. Oke. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dan kepunyaan Allah lah apa? Oke, jadi timur barat punya di sini kan maksudnya kalau orang memiliki berarti menyatu dengan yang dimiliki nggak? Dan akulah timur dan barat gitu. Gini. Teman-teman ibu bapak memiliki hidup nggak? Atau teman-teman ibu bapak adalah hidup itu sendiri? Sip. Berarti timur dan barat Allah nggak? Lanjut. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Kemanapun kamu menghadap, apa? Jadi Allah kemana-mana, kiblat, kalau kiblat ngomongin adalah arahnya Allah,
kiblatnya kemana? Manapun dong. Betul nggak? Tuh. Tapi teteh kalau sholat berjamaah nggak ada kiblat sosial yang ditentukan, pusing nggak sholatnya? Pusing. Saya kesini aja kan kemana aja di wajah Allah. Kalau berjamaah sih ya kayaknya harus ngikutin kan yang ditentukan. Tapi Betul. kalau misalkan sendiri di tempat baru terus nggak ada media yang kita, wah ini kiblat kemana ya? Berarti artinya boleh ke sana. Ya teteh udah punya jawabannya sih, kan cuma nyari validasi doang. Itu mah nggak usah ditanya lah. Lah sekarang lagi di pesawat. Cari Allah, kalau ke bawah, kita di Mars sholat nih. Timur, barat, utara gimana taunya? Betul nggak? Maka nanti ada kalimat yang disebut syariat, tarikat, hakikat gitu. Dan semuanya kan simbol sebetulnya. Betul nggak? Jadi sekarang ya sorry ya, kalau orang di level syariat banget ada masjid cuman 1 milimeter beda dihancurin gitu. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi kan kata kuncinya kiblat kita kan Allah. Betul nggak? Dan Allah itu disimbolkan ada di mana? Di dalam Baitullah. Baitullah ada di mana? Di Masjidil Haram. Masjidil Haram tubuh kita, Baitullah hati kita, Allah pengisinya gitu loh. Berarti kiblat di sana atau di sini? Di sinilah. Oke? Sekarang kalau orang muter di Masjidil Haram, kiblatnya beda-beda nggak? Yang satu di sini, yang satu di sini, tapi kan ke situ gitu. Nah itu untuk apa? Supaya mempermudah ketika kita sholat berjamaah secara sosial, itu kita punya ketertiban dan kedisiplinan bersama gitu. Ya jamaah yuk, kiblat kemana saja menghadap. Kang Boy ke sana, saya ke sini, begitu ini kan berantem nanti. Gitu. Sip ya. Maka maksud saya, kalau kita udah mulai ibadah sosial, udah nggak usah aneh-aneh lah. Ikutin aja yang udah ada gitu. Tapi kalau private, there's your own way. Gitu loh. Sip ya. Karena kita semua punya jalannya masing-masing, nggak ada yang sama gitu. Ya, itu kan mudah gitu. Makanya hal privat nggak usah dibawa ke publik. Jadi berantem. Gitu. Karena kenapa? Kalau ngomongin sosial dan publik, ini udah bicara tentang 99% kesepakatan. Oke? Jadi kiblatnya secara hakikat kemana? Kemana aja. Tapi kalau kita berjamaah sholat, kiblatnya kemana? Masjidil Haram. Dapat? Awas nih jangan sok-sokan jadi ngerti begitu datang ke masjid, kemana saja menghadap Allah. Nah, kita jadi orang aneh sendiri, orang ke sana, Allahu Akbar. Jangan atuh. Nah, terus ribut. Makanya puncak dari semua, inti dari pembelajaran adalah bijaksana. Teman-teman, ibu bapak, sorry ya, kita nggak bisa maksain orang pinter tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, pengen pasti, tapi nggak bisa. Karena pinter tuh ada limitnya, bego tuh nggak ada limitnya gitu. Nah, itu tuh unlimited. Dapat ya? Oke ya? Oke. Kalau secara sosial kita perlu bijaksana, tapi kalau private kita berdaulat gitu. Berdaulat sendiri aja. Iya kan dua-duanya bijaksana bijak sini kan. Kan kesini juga harus bijak dong. Ya. Lantas kalau dalam Al-Ma'un ayat 5, itu orang-orang yang lalai dalam sholat itu pengertiannya seperti apa? Oke. Orang yang lalai dalam sholat. Oke. Pertanyaan. Ini belok dulu dikit ya. Belok dulu dikit. Saya tanya teman-teman, ibu bapak, maaf ya. Orang, saya nanti masuk ke situ ya. 10 menit lagi ya. Nanti ngerti. Supaya nanti nyambung. Ingetin ya Kang ya. Ingetin. Bagus banget nih pertanyaannya. Sampai sini oke dulu nggak? Oke? Oke nggak? Oke-nya tuh gini. Oke. Jadi tatapan-tatapan menyedihkan gitu. Jadi saya nggak tega mau nanya lagi gitu. Oke. Sip ya. Pertanyaan. Berarti kalau kita udah ngerti bahwa mau pergi kemana harus tahu alamat, udah jelas kok kemana saja kamu menghadap itu alamat kamu. Berarti alamat pulang kita nggak ada kaitannya sama ruang,
dan waktu. Kenapa orang di sini ada Allah, di sini ada Allah, setiap inci ada nggak? Berarti di sini tempat pulang nggak? Di sini? Iya. Maka puncak dari semua kesadaran adalah menyadari bahwa kita sudah sampai rumah gitu. We are already home, actually. Cuman, ada cumannya. Untuk ngerti itu memang layernya nanti banyak banget gitu. Nah, agama tuh hadir kan di situ sebenarnya. Agama adalah menjadi jembatan untuk kamu ngerti bahwa kamu udah pulang gitu. Maka agama bukan tujuan. Berarti agama jembatan, cara, betul nggak? Maka saya selalu bilang, fanatiklah kepada hasil, fleksibellah kepada cara gitu. Jangan kebalik. Makanya Quran disebut bahwa segala sesuatu tuh dimudahkan gitu. Ma'angzalna alaikal qur'ana litasko. Surat 20 ayat 2, semuanya tuh dimudahkan gitu. Yang bikin ribet tuh orang sih Bu sebenarnya. Manusia tuh nggak rese, nggak. Kalau jadi orang baru rese gitu. Ngomong-ngomong ibu bapak orang apa manusia? Ah, panjang lagi nanti ya. Yang ada orang gila atau manusia gila? Yang ada orang Sunda atau manusia Sunda? Karena kalau dia sadar bahwa Sunda adalah identitas, keorangan Sundanya udah nggak penting karena kita sama-sama manusia gitu. Sip ya? Oke? Oke, pelan-pelan ya. Berarti alih-alih dari titik A ke titik B, kita ini lagi tawaf aja sih. Sok tawaf, Ka'bahnya kotak, tapi kenapa muter coba? Kenapa nggak gini, 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 gini? Betul nggak? Padahal Ka'bahnya kotak, tapi tawafnya tetap circling nggak? Dan melawan jarum jam atau mengikuti? Kenapa melawan coba? Iya, karena kita sudah dijauhkan untuk kembali. Jadi sebetulnya bukan merubah mindset, tapi mengembalikan mindset kepada mindset yang asli. Karena kita udah nggak asli nih. Oh ini kan barang-barang KW semua. Nggak ori. Lah emang tubuh kita nggak KW apa? Second hand semua. Bahkan ini bekas orang lain pakai kan? Loh, tubuh fisik mati ke tanah. Jadi pohon nggak? Ada buah-buahan, tumbuhan, dimakan sapi, dimakan papa kita. Jadi sperma nggak? Jadi kita nggak? Ya udah. Jadi kalau lagi ngaca, ya Allah ini barang second ya, gitu. Iya, jadi nggak usah bangga-bangga banget lah, udah biasa aja. Punten-puntennya lebih dalam lagi. Tubuh ibu bapak bisa nggak pernah bekas agama Kristen? Katolik? Lah gimana sob? Iya. Paham ya? Sekarang begitu masuk ke sini, dia masukin dongeng, jadi alergi sama beda agama gitu, kan aneh. Kan tubuh kita daur ulang, betul nggak? Iya dong. Sampai sini oke? Sip. Jadi ibu bapak produk daur ulang nggak? Ya udahlah, nggak usah belagu lah, biasa aja gitu orang. Sesama daur ulang kok gitu. Kan tadi ngomongin moksa katanya. Berarti kalau masih dikasih tubuh ini masih ada pengulangan nggak? Berarti udah lulus belum? Ya udah sesama di hair kok belagu sih gitu. Orang sama-sama nggak lulus gitu. Sip ya? Nah pertanyaannya yang membuat nggak lulus itu perilaku orang lain atau perilaku diri sendiri? Ah udah itu dulu penting. Awas jangan nyalah-nyalahin gitu. Allah engkau mengazabku, aneh. Azab gimana sih gitu. Sip ya? Dapat? Dapat. Oke. Nah, ini mau nggak mau saya harus pakai bahasa yang gampang gini. Allah itu disebut maha sumber, true source. Kita menyebutnya aku satu. Oke? Sumber. Ingat nggak waktu kita bahas ada mawujud, ada wujud, ada mahiyat gitu. Ingat nggak? Oke. Semua yang kita lihat dalam bentuk barang elektronik ini, itu adalah wujudnya. Tapi dia bisa nyala karena ada listrik yang sama, betul nggak?
Listrik masuk ke microwave memanaskan, listrik masuk ke TV menampilkan gambar. Tapi maupun TV maupun microwave, dia bisa hidup karena ada listrik yang sama. Listrik ke sini sama listrik ke rumah sebelah sumbernya sama nggak? Sekomplek ini sama nggak? Ah ya udah. Energi. Jadi kalau dalam perspektif aku satu, kita ini semua satu nggak? Satu. Kan aneh ya, semua berawal dari Allah, betul nggak? Udah jelas semuanya satu sumber, tapi kenapa jadi pada berantem? Kenapa? Karena dia lupa sama awalnya. Makanya disebut lupa di. Nah, jadi ibu bapak termasuk orang yang lupa diri nggak? Ya udah ngaku aja lah. Kalau ibu bapak nggak lupa, nggak ada di sini. Tapi sekarang lumayan rada-rada inget lah ya. Makanya kajian-kajian gini sebetulnya mengingatkan atau memberikan informasi baru. Maka Quran selalu mengatakan ingatlah, ingatlah, ingatlah. Berarti kita disuruh ingat yang udah ada, bukan yang belum ada. Cuman lupa. Kenapa? Terlalu betah pakai tubuh ini masalahnya. Ibu bapak sering nggak dengar ayat Al-Quran? Dan ingatlah. Dan ingatlah, betul? Quran kan aneh disuruh nginget, apa yang mau diingat orang nggak tahu. Aneh nggak? Karena kita melimitasi ingatan pada memori di otak gitu. Kan jiwa punya kecerdasan, ruh punya kecerdasan gitu. Jadi kalau pakai ini terus, kita nggak bisa nembus ke sini nih. Gitu. Tapi nggak ada ini, jadi nggak logik gitu. Kan Allah nggak suka orang yang nggak pakai akal, betul nggak? Ibu bapak sering berpikir atau banyak pikiran, yang mana? Itu pertanyaan clickbait aja sih. Berarti kalau banyak pikiran, jangan-jangan mikirnya di situ-situ terus nggak? Ngerasa umurnya nambah, tapi pemikirannya di situ-situ terus gitu, nggak kemana-mana. Ngulibak. Wah itu udah sahabat deh nggak dengar kata ngulibak ya bagus sih. Ya. Oh iya mangga ibu. Iya mangga ibu, semoga sehat. Ada rekamannya dan nanti bu, tenang aja. Jangan lupa Januari UTS ya. Sip ya. Nah. Assalamualaikum tadi password bukan? Oh awas. Assalamualaikum. Jadi apa? Kan tadi bilang saya meninggalkan dengan damai. Betul nggak? Jadi kalau ketok-ketok rumah, Assalamualaikum, abis gitu tahu nggak? Jadi ngegosip kan aneh ya. Tadi bawa damai, sekarang ngegosip gitu. Kan jadi latah aja sih gitu. Tapi nggak apa-apa sih, ya udahlah. Oke ya. Sip ya. Nih, Allah itu samudra. Samudra. Nah, bahasanya supaya gampang, dia memercik nih. Memercik. Itu bahasa paling gampang sih. Dari samudra menjadi ombak. Lautan jadi ombak. Lautan jadi tetesan. Sekarang saya tanya, ketika ombak lagi berkejaran di pantai, itu sebetulnya datang dari sumber yang sama nggak? Tapi ombak yang kurang berkesadaran, begitu dia keluar dan temennya keluar nanya, lu dari mana sih gitu? Dari sini, lu dari mana? Dari sini. Tapi begitu dia kembali menyatu, ombak ada nggak? Ada. Ih, kan udah menyatu. Betul? Berarti ombak yang mawujud, lautan yang mawujud jadilah ombak. Berarti kita ini ombak atau lautan? Nah, mulai. Kita ini ombak atau lautan? Nah, kalau ngelihatnya sepotong-sepotong, ngomong, aku ini lautan. Siti Jenar jadi bermasalah tuh. Al-Halaj jadi bermasalah. Kenapa? Yang ngerti lautan itu cuma 1% masalahnya. Ibu bapak kan kalau ditanya, Kang Abu perkenalkan diri dong, saya tuh rada gak enak loh memperkenalkan diri. Ya saya balik lagi nanya, mau perkenalan basa-basi atau serius? Basa-basi aja ya, kalau serius gak pada percaya pasti. Bener gak? Iya.
Kan nggak enak udah. Makanya the less you know me, the better. Karena sesaat kita nggak terlalu banyak kenal, kita nggak banyak persepsi. Jangan lupa loh ya, musuh kita bersama tuh masalah, bukan orangnya. Jadi penting untuk mulai belajar mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Betul nggak? Kenapa? Karena kita memang semua ombak yang datang dari samudra kok. Cuman si ombak ini lama-lama punya identitas gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Maka dalam perspektif tasawuf ketika Allah menciptakan Nur Muhammad gitu. Memercikan. Jadi Nur Muhammad lebih tua dari Adam nggak? Iya. Dari Ibrahim? Iya, kalau dari ngomongin timeline secara historical, maka yang ada pertama kali itu adalah Nur Muhammad. Kenapa? Percikannya dia dari wujud menjadi mawujud. Teman-teman, ibu bapak jangan kebalik ya. Sekarang tuh wujud tuh ada, bukan wujud itu keberadaan. Gini. Kita bisa belajar di sini. Perlu wadah nggak? Perlu. Wadahnya apa? Rumah. Berarti kita diliputi rumah nggak? Iya. Berarti kita bisa masuk ke sini karena ada ruangan nggak? Ruangan adalah wujud. Apapun yang ada di dalamnya itu mau wujud. Sip? Oke? Tulisan ini harus ada alasnya nggak? Berarti papan tulis ini apa? Mau wujudnya ini. Sip? Sekarang kita ngambil makro nih. Keberadaan hidup harus ada wadahnya nggak? Ada. Siapa wadahnya? Inilah. Makanya dia maha maka kita ini adalah sang hidup yang lagi dikasih badan. Makanya selama hayat dikandung. Hayat itu kan hayu, sang hidup gitu loh. Berarti kalau dikandung nunggu melahirkan nggak? Iya, nunggu melahirkan kesadaran, disitulah kita mencapai yang namanya enlightenment gitu, pencerahan. Sampai sini oke dulu nggak? Hah? Oke nggak? Oke ya. Masa 9 tahun nggak oke-oke ah? Sip. Nah, si aku dua ini kita sebut percikannya namanya aku dua. Inilah dalam perspektif Quran disebut ruh. Oke? Sampai sini oke? Oke, saya bagi 3 aja supaya gampang. R1, R2, R3. R-nya sama nggak? Sama. Nah, si aku dua ini dalam perspektif Quran disebut Adam. Atau Isa, nanti kita ngerti ini. Kemarin baru Natalan nggak? Natal itu artinya apa? Lahir. Terlahir. Pertanyaan nih. Ini segitiga yang kita nggak boleh lupa loh. Kalau sesuatu yang mau wujud datang dari wujud yang satu nggak? Tunggal esa, betul? Berarti sumber akan menghasilkan sesuatu, betul nggak? Yes. Nah, ini puntennya kalau udah pernah saya ulang dikit boleh ya? Oke. Pernah dengar kata-kata Ibrahim nggak? Kenapa saya pakai Ibrahim? Supaya netral. Karena dia bapak dari semuanya. Islam bapaknya dia, Kristianity bapaknya dia, Yahudi bapaknya juga dia. Berarti sekarang Yahudi, Kristianity, Islam, sumbernya sama nggak? Kenapa pada berantem ya? Betul nggak? Berarti yang bermasalah bukan agamanya, pemeluk agamanya. Kenapa? Dipeluk mulu nggak bersatu gitu. Aku memeluk, dipeluk mulu, tapi nggak menyatu gitu. Sip ya, maka Islam itu selalu suci. Yang bahaya adalah pemeluk Islamnya. Sip ya. Oke, pertanyaan. Ibrahim tuh punya anak namanya Ismail.
Gak mungkin ada Ismail kalau nggak ada Hajar. Oke? Ini saya selalu ulang-ulang kita sama-sama untuk merenung gitu. Sebelum Ismail ada, dia ada di mana? Di bapaknya dong. Karena dia pasti terlahir ketemu dari sperma ketemu ovum. Maka ada kelahiran fisik, as a biological self, ada kelahiran kesadaran. Oke? Menua pasti dewasa nggak? Belum tentu. Jadi semakin dewasa, lahir kesadaran baru nggak? Berarti lahir bukan urusan hanya fisik, tetapi juga lahir urusan yang goib gitu kira-kira. Sip? Kira-kira Natal ini urusan fisik atau goib? Ya, sekarang menyangkanya bahwa terlahirlah sosok yang namanya Yesus gitu. Yesus itu Isa Al-Masih itu Rohul Kudus gitu nggak? Yes. Nih supaya nanti kita ngerti dulu nih. Nah pertanyaan, kalau Ismail asalnya ada di sperma bapaknya, berarti Ibrahim itu sumber artinya. Sumber. Makanya disebut Aba. Aba itu jadi bapak di kita. Bapak adalah sumber untuk anaknya. Kalau nggak ada bapak, nggak ada anak. Jadi ini bukan hubungan antara secara kartu keluarga gitu, bukan. Karena kita pasti datang dari Berarti kalau bapak ini aku satu lah, anggap aja begitu. Ismail ini aku duanya nggak kira-kira? Nah, anggap aja begitu. Jadi wajar nggak ketika Isa atau Yesus manggil Tuhan, Father. Bapak yang ada di itu bukan papahnya, bukan. Jadi bukan pah, bukan. Ini source, aku bagian dari source-nya gitu. Paham nggak? Iya. Iya, maka ada Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak bisa kepisah. Allah, Jibril, Muhammad, nggak bisa kepisah. Siwa, Wisnu, satu lagi apa ya? Brahma, nggak bisa kepisah. Rob, Malik, Ilah, nggak bisa kepisah. Sekarang saya tanya, segitiga ini ada banyak atau satu? Satu, tapi sudutnya 3. Berarti kesatuan nggak? Inilah yang disebut mawujud gitu. Cuman kalau saya cuman ngelihat satu sudut, yang 2 kelihatan nggak? Maka masuklah kamu kepada Islam yang keseluruhan gitu. Jangan satu sudut pandang doang yang kamu punya gitu. Utuh, that's it. Holistic, 360. Bisa aja deh kalau dalam kejawen kan ibu, bapak, Allah. Ya, apapun, terserah. Tapi nggak mungkin lepas dari esensi ini gitu. Sampai sini oke? Oke? Oke. Nah, pertanyaan. Berarti kita ini ombak yang sama nggak di ruangan ini? Sama. Maka bahasa gampang untuk sekarang di era ini sekarang disebut aku dua. Aku dua apa sih? Aku dua adalah kesadaran. Jadi kita sebetulnya kesadaran yang tunggal nggak? Jadi kesadarannya sama nggak? Jadi nggak mungkin, oh ibu ini kesadarannya kayaknya kurang oke 5% deh. Enggak lah. Ini 2% deh. Enggak. Sip? Berarti udah dikasih 100% nggak kesadaran? Udah. Cuman lupa. Amnesia. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, karena memang salah satu proyeksinya beliau ini mau bikin sesuatu khalifah di muka bumi, nanti panjang ceritanya. Berarti perlu alat untuk bisa survive di bumi nggak? Di tempat hidup ini? Dikasihlah aplikasi. Ibu dan bapak, teman-teman kalau mau ke Mars harus pakai baju Mars nggak? Dan kita datang ke bumi dikasih baju bumi. Oke sampai sini? Maka ketika ruh ini lahir di dalam rahim ibu yang A, ini supaya gampang aja ya. Si R1 ini yang asalnya sumbernya sama-sama ombak,
Dia lahir di lingkungan kotak. Dia lahir di lingkungan segitiga. Dia lahir di lingkungan bulat gitu. Jadi aja Squid Games ya. Oh salah circle ya, pasti nggak ngerti ya. Udahlah nggak apa-apa ya. Ya. Oh siapa bilang? Kalau nambah X jadi PS tapi nggak usah ya, udah kepanjangan. Berarti ketika si ombak ini masuk kepada identitas, lama-lama lupa sama ombaknya nggak? Iya, aku lupa sama ombakku karena aku disematkan identitas sebagai si kotak. Dilimitasi. Inilah yang disebut aku tiga. Ini nanti disebut jiwa atau hawa. Makanya nanti ada nafsu, hawa nafsu gitu. Atau disebut ego aja gitu kira-kira. Ini dapat nggak sampai sini? Dapat nggak? Berarti secara struktur emang kita dipecah nggak? Iya. Tetapi supaya ilaihi rojiun. Maka si aku empatnya dikasih tubuh fisik. Aku limanya nama di TikTok nanti. Loh, Abu Marlo tuh aku lima loh. Kan di akte nggak gitu. Betul nggak? Berarti kita ini dari yang aku 1 ke aku 5 jauh banget nggak kira-kira? Nah udah kebetahan di level ini jadi lupa sama ini semua gitu. Berarti kalau orang pakai kacamata kotak, semua kotak nih, semua akan kelihatan kotak nggak? Iya, berarti ada dunia kotak, dunia segitiga, dunia bulat gitu. Paham nggak? Berarti kita dicemplungin ke dunia nggak? Maka Adam bukan jatuh, bukan. Adam yang kesadaran 100% mendunia karena dia sudah mulai mengkotak-kotakan yang asalnya holistik gitu loh. Paham nggak? Hah? Gini. Ibu bapak papan tulis ini warnanya apa? Putih. Putih tahu dari mana? Dikasih tahu. Berarti putih kita udah mulai masuk ke kotak nggak? Iya. Karena kalau di yang segitiga nggak akan nyebut putih. This is white. Nanti ada orang ngomong, bukan bodas, ente putih, white. Berantem gara-gara tiga-tiganya ngomongin sesuatu yang sama, coba gimana? Paham nggak? Paham nggak? Sorry ya. Suku bangsa termasuk kotak-kotak ini nggak? Agama? Kepercayaan? Pengetahuan? Maka intinya adalah dari kotak-kotak ini yang kamu sematkan, kamu hadir untuk bekerja sama supaya apa? Segitiga ngerti ilmu kotak, kotak ngerti ilmu bulat, bulat ngerti ilmu segitiga. Gitu loh Bu, Pak. Makanya perintahnya, ya kalau pakai Quran nih ya, aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal. Gak ada untuk saling mengkafirkan, gak ada. Betul nggak? Sampai sini oke? Berarti ini si tiga ini akan berinteraksi nggak? Akan berinteraksi nggak? Nah, perbedaannya cuma ada 2. Orang kafir akan semakin kotak dan dia nggak akan nerima segitiga dan bulat. Tapi orang yang takwa dari kotak di sini, di dalamnya nanti ada segitiga, di dalamnya nanti ada bulat. Jadi utuh nggak? Inilah yang disebut tauhid. Keutuhan. Berarti Rumi itu keren banget. Kalian ini satu kaca yang dipecahkan dengan pecahan-pecahan yang sangat kecil. Yang hadir di sini untuk apa? Untuk mempersatukan. Piece by piece by piece gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan, yang membentuk kotak segitiga bulat apa? Lingkungan. Maka dia terlahir di lingkungan kotak, maka aku akan jadi si kotak.
Ketika ketemu temennya segitiga, dia ngomong, aku kotak, kamu segitiga. Betul nggak? Jadi ada restriksi nggak pembatasan? Iya. Restriksi pembatasan namanya orang. Padahal kalau pembatasannya ini nggak ada, tetap ini pakai R aja tuh ya, nggak usah 1, 2, 3 supaya gampang ya. Padahal kalau kotaknya semua hilang, sama-sama manusia nggak? Nah gitu. Jadi sorry to say, jangan sampai ego kita membunuh kemanusiaannya gitu. Yang bahaya, orang kotak pengen nolong sama yang kotak lagi gitu. Ngeliat dulu, ah segitiga nggak nolong. Ah bulat nggak nolong gitu. Betul nggak? Sip nggak? Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, ya sorry to say nih, mau apapun dalam kehidupan ini akan terjadi terus gitu. Dan ini akan terus berbolak-balik, bolak-balik gitu. Nah tadi pertanyaannya gimana caranya si kotak ini benar-benar hilang seutuhnya kembali? Nggak gitu poinnya. Poinnya adalah kamu bisa nggak hadir utuh di hidup ini saat ini dan sekarang, dan sesaat kamu hidup ini di sini dan sekarang kamu udah sampai gitu. Kan sekarang orang yang belajar spiritual tuh gini, aduh pokoknya aku mau memperbaiki semua karma supaya nanti nggak hidup lagi gitu. Dengan kata-kata nanti nggak hidup lagi aja dia udah ada di masa depan dong mikirnya, betul nggak? Mau hidup kek, mau enggak kek, nggak penting sih sebenarnya. Betul. Apanya? Yang proses tadi bertransformasi gitu. Iya. Maksud transformasi? Tadi kan berubahnya itu kan apa itu yang dinamakan kita bertransformasi. Yes. Berarti kalau orang semakin mengotak, berarti dia semakin mendunia nggak? Iya. Betul nggak? Berarti kalau semakin kan gini, ini ada dunia kotak, dunia segitiga, dunia bulat. Semakin ininya dikencengin nih, di kotaknya diginiin lagi. Makin tebal nggak? Kan ibu bapak tebal banget gini-giniannya kan? Iyalah. Nah berarti dunianya makin kenceng nggak? Nah itu yang disebut duniawi gitu. Duniawi adalah nggak mau nerima pemikiran orang lain. Duniawi adalah menyalahkan yang beda sama aku. Ih bukan masalah tetangga mobilnya bagus, ih duniawi banget ya. Enggak, bukan itu. Itu namanya iri. Tapi pengen kelihatan religius gitu. Wah, aku yang penting di dunia ini sengsara, yang penting nanti di akhirat gitu. Dari pencitraan. Paham ya? Karena akhirat itu adalah ini akhirat. Ini dunia. Jadi Adam mendunia. Paham nggak? Kenapa Adam mendunia coba? Karena diinstal oleh faktor eksternal, itulah yang disebut buah huldi. Loh, begitu lahir, nama kamu Abu ya, masuk buah huldi nggak? Di-planting, diprogram nggak? Iya. Jadi kita begitu lahir ditipu abis-abisan. Siapa yang nipunya? Sekarang yang jadi orang tua siapa? Nah, berarti ibu bapak apa? Iya. Ibu bapak tahu ciri-ciri setan nggak? Sok nih, 7 ayat 20. Bukan lu. Kan kita ditipu, kamu abu ya, padahal kan saya bukan abu ya. Ya silakan. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya. Tahan. Jadi dia bermainnya di mana? Ibu bapak lagi bareng sama pikirannya nggak sekarang? Berarti lagi bareng sama siapa? Nah, saya ngomong pakai pikiran nggak? Berarti ibu bapak lagi dengerin apa? Jadi jangan percaya amat gitu. Tapi mudah-mudahan setannya yang dirahmati. Iya benar Bu, mudah-mudahan setannya dirahmati oleh Allah ya. Bagus Bu, benar. Lanjut. Lanjut boleh. Syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk
Terus? Yaitu auratnya. Oke, berarti asalnya kalau ruh ada wujud fisik nggak? Ada. Maka begitu ruh ada wujud fisik nggak? Nggak ada tuh. Iya kan? Berarti begitu ruh nggak ada tubuh fisik, kalau kita nggak ada tubuh fisik, ibu bapak bisa saling memandang nggak? Berarti kalau kita mau saling memandang harus ada batasan nggak? Maka ini adalah aurat gitu loh. Kan nanti kalau misalnya kita katanya sih cerita di Quran itu, kata di Quran, kata di mana, itu kan kalau kita sudah dibangkitkan, kita akan dalam keadaan telanjang, padahal itu bukan, berarti itu ruh ya. Iya, telanjang itu artinya udah nggak ada batasan gitu loh, Bu. Kan kalau misalnya kita ketemu, maksudnya itu kan malu kan. Malu. Ya, makanya, berarti itu ruh. Iya, udah. Gitu, Bu. Gitu. Sip. Tapi nggak usah malu lah. Kan udah nggak laku-laku amat juga ya. Ya udah. Biasa aja lah. Udah expired lah gitu. Digratisin juga nggak ada yang beli gitu. Kira-kira. Contoh. Jadi nanti ibu bapak akan ngerti kenapa kita dikasih tubuh fisik, Bu. Dan ini adalah anugerah indah banget. Contoh. Ini sampai sini oke nggak? Ini nerangin ini susah loh, tapi pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nah. Udah bukan S3 lagi sih ini. Nih, ulang ya. Dengerin baik-baik pertanyaan saya. Yang membuat kita bisa melihat sumbernya itu bukan hanya mata kita, tapi cahaya. So kalau ini poek, mati lampu, tutup semua, bisa saling lihat nggak? Nggak bisa. Berarti spek paling penting dalam bisa melihat sesuatu karena ada cahaya. Dapat dulu sampai sini? Sip. Tetapi kita bisa melihat mawujud kalau cahaya dihalangi oleh materi. Betul? Jadi ibu bapak kalau nggak punya materi, ada mawujudnya nggak? Nggak ada. Ibu bapak saya pernah cerita ya, seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya orang, tetap kumpulan sel. Kalau di dalam, sok ibu bapak ngelihatnya pakai mikroskop, geleh pasti. Iya. Berarti kita kumpulan sel aja nggak? Iya. Kulit aja nggak kira-kira? Iya. Nah sekarang saya tanya. Ketika ibu bapak bisa ngelihat tangan saya, bukan ibu bapak mampu melihat tangan, tapi ada cahaya yang dipantulkan ke mata. Betul nggak? Sekarang saya tanya, begitu ngelihat tangan, ibu bapak langsung ngeh sama tangannya nggak? Dengerin dulu pertanyaan. Begitu ngelihat tangan, langsung ngeh sama tangannya nggak? Nah itu level aku 3, kafir namanya. Tapi begitu ngelihat tangan ingat sama cahayanya, itulah namanya sholat. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat. Maka kalau kamu sholat, maka kasih sayangnya keluar nggak? Jadi kalau kamu olahraga, sholatnya fisik aja, tapi habis sholat keji dan munkarnya turun, fawailul lil musholin. Oh berarti kamu olahraga. Sholatnya di level aku 4. Padahal sholat di level 1, 2, 3 nggak? Iya. Sholat itu dari 4 nyambung ke 3, 3 nyambung ke 2, 2 nyambung ke 1. Itu yang disebut akimi sholat. Maka disuruh dirikanlah, berdiri gitu. Dapat ya Kang? Berarti kalau cuma sekedar jasad doang bergerak dan kiblatnya dia tidak bukan ke Allah, itu ya dalam sholat juga berarti ya. Betul. Jadi dia cuma jasad yang bergerak, tapi ingatnya kompor. Iya, begitu Allah rakaat 2, rakaat 3. Nah udah. Gitu. Tapi ada tapinya Kang. Seenggak ingat-ingatnya, seenggak paham-pahamnya, seenggaknya waktu sholat nggak ngomongin orang Kang. Kan nggak mungkin Allahu Akbar, bu tadi ya si ibu itu, kan nggak mungkin. Bener nggak Kang? Seenggaknya waktu dia sholat, nggak ngegosip, nggak ngeposting hal buruk, seenggaknya dia diem. Itu juga udah bagus gitu. Jadi konsep khusyuk juga sulit ya sebenarnya. Iya, sulit kan relatif. Kiblatnya itu kan, Ah. karena kan suka ada bisikan-bisikan. Yes. Berarti orang yang khusyuk adalah orang yang tidak terjebak oleh bisikan. Gitu kan? Berarti orang yang tidak terjebak oleh bisikan, dia mampu meregulasi meditatif dirinya gitu. Itu yang
Orang yang khusyuk. Kalau pakai gelombang otak ada di theta gitu Kang. Ibu bapak kan sekarang lagi rada-rada mikir, gitu. Nggak rada mikir lah ya, mikir. Set. Ini kan lagi beta nih. Nah nanti udah santai alfa tuh. Nah lebih rileks lagi namanya theta. Turun ke bawah namanya delta. Nah kalau delta ada bunyi khusus. Bunyinya, nah ini delta. Jadi kalau ada orang meditasi ada suara, nah itu delta. Namanya bobo bukan meditasi ya. Maka orang yang kualitas tidurnya nggak bagus, meditasi pasti ketiduran. Pasti. Kalau kualitas tidurnya bagus, meditasi nggak akan ketiduran. Tapi untuk awal-awal nggak apa-apa, nikmati aja. Karena saat tenang damai, di situ aku merasakan tempat aku untuk istirahat, maka dia bobo. Berarti tiap hari tidurnya kurang berkualitas. Jadi kalau ibu dan bapak meditasi masih ketiduran, nggak apa-apa juga, tapi beresin tidurnya. Berarti kalau mau beresin tidurnya, beresin makannya. Berarti kalau mau beresin makan ya beresin juga pikirannya. Karena kenapa? Tidur itu kaitannya sama aku 3. Dapat nggak? Oke? Ibu bapak sakit itu dirasakan ketika bangun atau lagi tidur? Mungkin lagi bangun. Ibu bapak sedih nih. Aduh diputusin. Udah nggak musim ya. Apa ya? Diomongin lah. Diomongin. Ketiduran. Ada nggak rasa sakitnya? Sakit gigi, ketiduran, ada nggak? Jadi sakit ada di mana? Aku 3. Sementara sekarang dia yang pengen diberesinnya, aku 4-nya terus. Aku 3-nya nggak diapa-apain. Jadi harus banyak praktek ya Kang Agus sekarang. Praktek gimana Bu maksudnya? Praktek meditasi. Ya apapun. Karena meditasi itu bukan duduk diam nggak ngapa-ngapain, bukan. Meditasi adalah melakukan sesuatu dengan meminimalis penilaian, itu meditatif. Nggak banyak judgement gitu. Nah latihannya memang duduk diem. Makanya disuruh diem. Dikit nih ya, ini agak menarik nih. Berarti kalau kita akut 2-nya mau hadir, tubuhnya disuruh diem nggak? Itu simbol disalib. Diem. Diem. Gitu. Makanya disuruh tuma nina. Makanya dalam sebuah hadis, sholat itu nggak boleh 3 gerakan. Kalau 3 gerakan batal. Pernah dengar nggak? Ya maksudnya sholat tapi jangan atuh. Stay. Hold. Kenapa? Kalau tubuhmu diam, akan meminimalis informasi yang datang. Maka tubuhnya diam, panca inderanya diam. Baru hadir tuh. Makanya sebelum sholat disuruh wudu. Wudu kan meregulasi ini sebetulnya. Sip? Oke? Dapat ini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti ketika kita terkotak-kotakan di bawah di sini, biru ke bawah inilah yang disebut maka dunia itu disebut Nah, udahlah. Semua juga akan berubah, semua juga mengalami fase. Maka kalau kamu menuhankan dunia, kamu akan mempertebal kotak-kotak segitiga bulat ini gitu. Nah punten ya, kalau dari dulu kotak, sampai 60 tahun berikutnya tetap kotaknya tebal, berarti perubahan nggak kira-kira? Nah itu namanya menyembah berhala mematung. Berarti pelan-pelan harus dikikis nggak? Harus dikikis nggak? Nah, pengikisan itu akan datang bentuknya masalah, penderitaan, sakit. Karena hanya semua penderitaan hidup yang membuat kotak ini akan hilang pelan-pelan. Dikikis gitu. Kenapa? Karena selama ini pakai caraku kok nggak berhasil ya? Karena selama ini kok gini kok nggak berhasil ya? Ada membaru terus nggak kira-kira? Yes. Nah berarti ketika kita bicara ke bawah sekarang udah pecah, ilahi rojiun itu untuk apa? Kamu memecahkan kotak-kotak dogma doktrin duniamu untuk menyatu dalam akhirat aku 2. Inilah yang disebut ilahi. Karena kamu bukan si kotak, bukan. Fitrahmu tuh ini loh. Betul nggak?
Sehingga kalau sekarang masih ada perpisahan antara sekat, antara segitiga sama kotak apa dan lain-lain, berarti dia belum tauhid dong. Tapi dalam urusan sosial kan nggak mungkin dipanggilnya ruh. Pusing atuh. Perlu nama nggak? Perlu status sosial nggak? Tapi ketika nama dan status sosial di mana kesadaran yang menyaksikan itu nggak mengganggu kefitrahan kita gitu kira-kira. Paham nggak? Berarti sejatinya kita lahir langsung kafir nggak? Iyalah. Ditutupi oleh dunia, oleh identitas. Sampai sini oke? Dapat? Dapat ya? Nah berarti pertanyaannya, kita ini berproses terus nggak? 4, 3, 2, 1. Ya kedua, nggak usah ngomongin 1 lah ya, kejauhan lah. 4, 3, 2, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 2, 3, 4. Berbolak-balik nggak? Nah yang masih berbolak-balik disebutlah kolbu. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Iya. Sip ya? Dapat ya? Nah sekarang pertanyaannya, yang kita miliki apa sih? Dalam tanda petik, pilihan. Dan hidup ini hanya terjadi di sini sekarang saat ini. Nah berarti mau di sini ada konsep, di sini ada belief system, di sini ada apa? Yuk belajarlah untuk bersyukur. Maksudnya apa? Terbuka. Orang yang bersyukur adalah orang yang terbuka. Terbuka dari apa? Terbuka bahwa oh ternyata bukan kotak yang paling benar. Oh ternyata bukan ini yang paling benar. Berarti kalau orang terbuka akan meluas nggak? Berarti kalau dia terbuka dari pemikiran lama, ini lama-lama pelan-pelan ketutup nggak kikisan-kikisannya? Iya. Atau terbuka? Terbuka. Maka yang tertutup jadi terbuka. Sip? Oke? Punten-punten ya, maaf ya. Maaf nih ya. Sekarang bisa nggak agama justru malah menutupi kita dari Tuhan? Bisa. Gitu. Sip ya? Makanya religion dan spirituality dan consciousness itu nggak seiring seirama dalam tanda petik. Tidak melulu orang yang religius punya kesadaran spiritual yang bagus gitu. Dan moral yang bagus itu belum tentu. Oke? Nah sekarang saya tanya, di antara yang kita ceritain ini, diri kita yang sejati berarti identitas bukan? Bukan. Kotaknya bukan? Berarti dalam hidup pembelajarannya cuma menidakkan. La, bukan namaku, bukan jabatanku, bukan status sosialku, bukan ini, bukan, kikis, la ilallah. Ujungnya ke sini. Kalau di perspektif Hindu, neti. Enggak, bukan. Karena tanpa sadar kita lagi kecemplung di dunia matrix dengan dunianya masing. Berarti di sini ada berapa? 60 orang, 50 orang. Berarti ada 50 dunia yang berbeda nggak? Ibu bapak sekarang kita bisa ngobrol nyantai di sini karena dunianya dilepasin. Betul nggak? So kalau dunianya semua masing-masing ribut. Gini lah, nggak bisa gitu, ribut gini. Kenapa? Karena tidak mau saling mengisi gitu. Berarti kan di sini ada 50 partikel yang kita bisa sama-sama berbagi nggak? Makanya Nabi Muhammad selalu bilang sahabat. Kalau sahabat bertukar nggak? Iya. Beda nggak antara berdebat dan bertukar pikiran? Dan orang yang mau bertukar pikiran berarti yang pikirnya gitu. Nah kelas-kelas gorila susah gini-gini Bu. Ibu bapak tahu cerita gorila nggak? Nih saya ceritain. Toh, 18 ayat 54 coba buka. 18 ayat 54. Ya. 18 Al-Kahf ayat 54. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Bermacam-macam apa?
Berarti kalau orang bisa mengartikan perumpamaan, ini mikirnya jauh atau dekat? Dalam atau dangkal? Dalam. Sip? Berarti orang yang berpikirnya dalam, dia melatih pikiran nggak? Melatih akal nggak? Menggunakan akal nggak? Orang yang tidak menggunakan akal pasti nyalahin. Karena berpikir itu susah, Bu. Apalagi nggak pernah dilatih. Nah, lanjut ayatnya, tetapi Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. paling banyak apa? Berarti nggak mau mikir gitu. Udah pokoknya. Sip ya? Berarti kalau Quran ini perumpamaan, critical thinking penting nggak? Ini berkaitan sama IQ nggak? Iya dong, meskipun nggak banyak-banyak amat sih. Tetapi masyarakat kita itu rata-ratanya 78,4 masalahnya. Gorila 70. Jadi beda berapa? 8. Ibu Bapak tahu ya secara fisiologi kita sama simpanse itu cuma beda 1,23% loh. Nggak jauh-jauh kok. Artinya itulah kenapa gunakanlah tatafakarun takkilun, tatafakarun takkilun, tatafakarun takkilun. Sekarang saya tanya, Ibu Bapak dalam melakukan keseharian banyak sengajanya, banyak nggak sengajanya? Oh nggak sengaja udah pasti. Orang datang ke sini aja nggak sengaja, jangan-jangan. Kenapa? Ya udah nggak tahu, pokoknya ke sini aja. Sholat nggak sengaja. Maksud saya, yang tidak disengaja itu adalah faktor yang aku lakukan gara-gara orang lain. Kalau orang lain ngeselin terus aku marah, berarti marahnya dipancing sama dia nggak? Berarti kita punya kekuatan diri nggak? Enggak. Berarti aku bukan sengaja marah, nggak sengaja dia nyebelin aku marah. Betul nggak? Iya. Sehingga lebih dari 98% yang kita lakukan tidak sengaja, makanya mabuk. Makanya Nabi Muhammad selalu bilang semua berawal dari niat. Niat itu artinya saya sengaja ngerjain ini. Sok memperbaharui niat seharian, banyak nggak diperbaharui niatnya? Apalagi ke mall ya, oh udah banyak yang nggak sengaja di mall mah ya. Nggak niat-niat amat ke situ, belok. Dan seterusnya gitu. Dapat ya? Nah jadi balik lagi ke pertanyaan pertama, Ibu Bapak dalam perspektif ini, saya rasa yang terpenting adalah bagaimana kita berproses di sini sekarang saat ini. Mau nanti kayak apa, ya udah aja sih. Tapi ketika kita ngerti ini, kita sebetulnya makhluk fitrah nggak? Iya dong. Kita tuh yang mana? Aku tuh yang mana? Aku duaku nggak pernah kemana-mana. Yang namanya kematian itu hanya aku empatnya tidak berfungsi. Udah itu aja. Ibu Bapak kalau saya besok mati nih ya, fisiknya nggak ada. Rekaman di YouTube saya masih ada nggak? Memori masih ada nggak? Literally berarti kan saya nggak mati dong. Betul nggak? Makanya Nabi Muhammad itu yang mati tubuh fisiknya, semangatnya masih ada nggak? Top banget. Dan ketika seseorang, sorry ya Ibu Bapak, at the end, maaf nih. Kalau besok saya mati atau kita mati, ya anak ingat masih, cucu mungkin, ya 4 generasi ke bawah, udah lupa. So Ibu Bapak tahu nggak kakeknya kita? Tahu. Cepat dilupain nggak? Jadi kalau kita meninggalkan legacy aku 4, vanish. Tapi kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, sistem yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tubuh fisiknya udah nggak ada 1400 tahun yang lalu, hari ini kita masih memujinya. Jadi wajar nggak? Kenapa beliau selalu mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik bukan aku 4-nya, tetapi kebermanfaatan yang kamu lakukan. Jadi value kita tidak terletak pada identitas, tapi terletak apa sih yang kita bisa sumbangkan kepada society gitu. Kebermanfaatanmu tuh apa sih gitu. Makanya fawailul lil musholin, bukan ibadah fisik atau ya fisik oke lah, tapi bukan ibadah personalnya gitu. Tapi apa yang kita lakukan dalam bentuk community. Itulah kenapa visi besar dalam konteks Quran, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin.
Bermanfaat ujungnya ke situ gitu. Sip ya? Jadi kata kuncinya ibu bapak, fanatiklah kepada hasil, fleksibellah kepada cara. Dan perintah kalau kita ngelihat Quran, nggak disuruh kok berlomba-lombalah kamu dalam kebenaran. Nggak ada. Tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka benar atau salah, urusan dapur lah udah. Yang penting keluarnya kebermanfaatan dan bisa memberikan kemaslahatan gitu. Oke? Paham? Berarti pertanyaannya semua apapun terjadi di sini sekarang saat ini nggak? Ya. Saya balik nih. Kalau ibu bapak lihat tangan, kenapa kita dikasih aurat? Ini aurat dalam hakikat loh ya. Ya nanti kan di fikih rambut aurat, suara aurat, nggak apa-apa juga sih. Kita akan menyadari keberadaan cahaya ketika kita ngelihat benda. Betul? Sesaat kita sibuk sama bendanya, kita melupakan esensi cahayanya. Pertanyaan, ibu bapak ngelihat tangan saya gini, tapi kalau tangan saya turunin, cahaya masih ada nggak? Kelihatan nggak? Maka dia akan terlihat kalau ada materi. Maka antara cahaya dan materi nggak bisa terpisah. Antara Tuhan dengan hambanya nggak bisa terpisah. Jadi sesaat kita ngelihat siapapun ingat aku satunya, disitulah kemana saja kamu menghadap, yang aku lihat hanyalah, karena aku udah nggak ngelihat dia Kristen, Katolik, karena aku adalah welas asih, aku akan menolong dia, bukan karena perintah, karena akulah cinta gitu. Bukan karena dia anakku, aku tolong, bukan karena akulah cinta gitu. Bukan karena. Kenapa? Karena tahu semuanya hanyalah aku dua gitu kira-kira. Sehingga kita melakukan sesuatu unconditional namanya. Tidak ada kondisi apapun, aku hanya menyatu dan aku hanya memerankan aku satu ke aku dua ke aku tiga gitu. Nah disitulah nanti disebut aku hendak menciptakan Khalifah. Sip ya? Oke nggak ini? Oke. Lagi mencerna. Iya, kelihatannya mencerna sih kelihatannya. Nah. Oh kalau bingung bagus Bu, kan kedua ulang ya. Ibu bapak kalau nggak pernah bingung nggak akan dapat petunjuk. Karena kebingungan adalah jalan meniti ke dalam diri. Oke? Sip ya? Kesimpulan besar. Berarti pulang bukan dari A ke B. Berarti ibu bapak kita lagi jalan jauh nggak dari sumber? Menjauh. Dan itu nanti kalau disadari pilihan kita sih. Cuman kan kita terlimitasi oleh tubuh fisik sekarang kan. Nah, jiwa kita memorinya luar biasa sih gitu. Makanya nanti ada hukum repetisi namanya. Artinya apa? Kita yang asalnya dari sumber, di sini, kita lagi menjauh nih. Set. Gitu. Membentuk lapisan. Dan lapisan ini banyak banget lah gitu kira-kira. Nah, begitu di sini dapat sesuatu di now, ngerti bahwa saya mau pulang gitu. Mau pulang bukan mau kemana geografis, tapi saya mau mengembalikan dari yang luar ke dalam sampai ke titik yang asli. Inilah yang disebut tawaf mengelilingi Baitullah. Ilaihi rojiun bukan masalah tempat, tetapi kamu mau nggak transformasi dari aku 4 ke aku 3 ke aku 2. Minimal di aku 2 aja. Itulah ilaihi rojiun. Berarti aku 4 dan aku 3 harus off dulu nggak kira-kira? Iya. Nah dari aku 4 ke aku 1 ke atas, itu yang disebut Isra Mi'raj gitu. Dia tidak sibuk dengan tubuh fisiknya. Makanya 1, 2 ke 1 itu yang disebut Sidratil puncak dari kesadaran. Berarti kalau mau itu harus jadi Muhammad dulu nggak dalam tanda petik? Terpuji.
Maka keterpujian ada di mana? Di aku tiga. Maka aku empatnya namanya Ahmad bin Abdullah. Jadi Ahmad bin Abdullah aku empat. Jiwa yang terpuji namanya Muhammad. Menuju kepada kesadaran puncak menemukan Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah percikan dari aku satu gitu. Makanya ini kaca, mirror. Makanya di masjid tuh Allah sama Muhammad tuh kan sepadan ya. Masa kalau ini disebut aku empat sepadan kan gak nyambung. Oke? Sip? Berarti aku empat identitas gak? Berarti di antara kita semua yang aku empat beda gak? Beda tuh. Kan skincare-nya juga beda-beda. Glowing-nya beda-beda, betul gak? Aku tiganya beda gak? Beda. Kenapa? Pikiran, perasaan, emosi, knowledge beda-beda, betul? Tapi aku duanya sama nggak? Sesaat aku empat dan aku tiganya lebur, kita semua jadi aku dua gitu. Lebur tuh apa? Kebenciannya lebur, kedengkiannya lebur, dan seterusnya. Gitu. Sip? Terakhir. Gimana supaya kita stay di aku dua? Itu penting. Ya, gimana caranya nih? Kita langsung to the point aja ya. Surat 5 ayat 45. 5 Al-Maidah ayat 45. Kayak tahan. Di antara ini yang pasti banyak permainan, dualitas, benar salah. Di dunia atau di akhirat? Di 3 atau di 2? 3 ke bawah pasti ribut. Oke? Lanjut. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Kalau main masih balas-balasan ada di mana? 3, 4. Ya. Kamu nyakitin, saya balas. Boleh nggak? Boleh. Lanjut. Mata dengan kamu ngambil 1, saya ngebalas 10. Nggak seimbang, tapi nggak apa-apa juga. Konsekuen. Lanjut. Hidung dengan hidung. Oke. Telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Ada kisos. Kisos itu bisa diartikan kisah, kisos itu bisa diartikan pembalasan whatsoever. Maksudnya telinga, hidung. Ya ibu kalau ditampar boleh menampar balik nggak? Iya. Ibu kalau dihina boleh ngehina balik nggak? Boleh. Dikasih hak nggak sama Tuhan? Hak loh. Berarti kita punya hak balas nggak? Punya? Punya. Boleh dipakai? Pakai sekali-kali ya tuh Bu. Iya, masa nggak dipakai kan sayang, kan hak ya. Nah. Sip ya. Tapi orang marah di aku dua itu bukan marah, tapi mengedukasi. Karena marahnya bukan melampiaskan emosi gitu. Paham nggak? Orang nggak mau ngasih di aku dua bukan pelit, tapi mendidik. Dan orang baik susah ada di aku dua. Susah aja. Karena orang baik itu susah bilang tidak masalahnya. Beda antara orang baik dan ingin selalu terlihat baik itu dua hal yang berbeda. Coba ditanyain aja, aku tuh baik atau terlihat baik sih gitu. Itu tipis tuh. Maka nanti kita akan bahas ada lingkar pengaruh, lingkar peduli, lingkar perhatian. Itu nanti seru tuh. Anyway, sampai sini oke? Punya hak nggak? Boleh? Boleh. Makanya 3, 4, dan 5 disebut samsara. Looping hole. Di situ lagi. Makanya disebut hidup yang sengsara. Stuck, that's it. Looping. Duh, udah ganti rumah, kok ribet banget ya, tetangganya gitu-gitu lagi. Ganti lagi rumah, gitu lagi, ganti lagi rumah. Ternyata yang ribet dia gitu. Yang resenya orang itu gitu ternyata. Jadi Ibu Bapak rumusnya adalah kalau kita masih menyangka bahwa masalah itu di luar diri kita semua, berarti dirinya yang paling bermasalah. Masalah tuku tuh itu. Ah udah, ini pasti paling bermasalah gitu. Sip? Nah, dibilang nih, kamu punya hak dunia nih,
Makanya nanti kita ngerti kenapa Robana Atina Fidunya Hasanah. Itu top banget. Dan itu dibaca ketika mau tawaf 1 putaran, dibaca gitu. Dia mau masuk lagi ke Hajar Aswad. Wah, itu keren banget lah. Nanti kita bahas pelan-pelan. Lanjut. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, Kalau kamu ngelepas hak duniamu, kalau kamu nggak pakai hak balas, ya lanjut. maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Yang nebus saya kata Tuhan. Saya yang tebusin. Sip ya. Jadi kalau mau stay di aku 2, nggak bisa nggak kalau kita tidak memiliki skill memaafkan. Nggak mungkin. Ya. Ibu Bapak tahu waktu Yesus mau disalib, doanya, Tuhan ampunilah orang-orang yang akan menyalibku ini, karena mereka nggak tahu. Padahal mau disalib. Maka dia bilang bahwa cintailah musuhmu. Ya. Ibu ngasih bunga sama orang yang ngejelekin ibu gitu kira-kira. Di dalam bunganya ada bom sih, nggak apa-apa juga ya. Iya, ngasih bunga dar gitu kan. Ya nggak apa-apa juga sih. Yes. Saya mau nanya Bu, memasrahkan diri itu yang mana yang dipasrahkan? Aku 3 dipasrahkan. Ya. Pasrah atau berserah diri? Nah, berserah nanti di aku 2 ke aku 1. Jadi dari 3 ke 2 pasrah, dari 2 ke 1 berserah. Makanya pasrah dan berserah sementara mirip aja dulu. Contoh. 3 ayat 92 coba. Beda ya, pasrah, berserah, putus asa, beda ya. Aku pasrah aja. Nah, itu lagi putus asa jangan-jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 3 Al-Imran ayat 92. Nah, Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. berarti pasrah atau berserah adalah melepaskan yang kita cintai. Nah, contoh. Ibu bapak suka marah nggak? Kalau lagi marah, lagi kesel, yang dicintainya apa? Marahnya. Sok lepasin atuh. Berarti berserah dan pasrah artinya melepaskan marah nggak? Iya. Sip ya, bukan putus asa, beda loh. Makanya kenapa sabar itu perlu knowledge gitu. Ibu bapak tahu cerita Musa nggak? Musa kan sabarnya nggak pakai knowledge. Pakai limitasi dia kan. Makanya ditemuin sama Khidir gitu. Maka di 1860 sabarlah dengan pengetahuan gitu. Makanya antara sabar sama tolol beda tipis kan. Aku sabar, enggak lu bego aja gitu. Sip? Oke? Dapat nggak? Paham nggak? Udah paham tuh suka ada koma, insya Allah. Sip ya? Mudah-mudahan ini jadi resume 2024 secara waktu. Tapi balik lagi lah. Semoga apapun itu ada yang bisa dielaborasi. Nah saya balik dulu ke penanya. Kang Pipin, mangga mungkin dapat apa? Belum terjawab ini menurut saya untuk pertanyaan yang saya tadi. Jadi yang dimaksud larut atau melebur hilang sama sekali itu benar-benar tidak ada gitu. Seperti halnya orang gila yang tidak ingat apa-apa. Enggak, ketika Kang Pipi di sekarang sini saat ini lebur nggak? Biasa saja. Ya udah. Ya makanya pada dasarnya tidak akan pernah terjadi penghentian kehidupan, tidak akan selalu lahir. Iyalah. Cuman dengan kualitas yang lebih baik mungkin. Sip. Jadi bukan udahan selesai gitu. Nggak gitu. Sip ya. Kan disebutnya juga fiha abada, abadi kan. Sip ya, dapat ya? Oke. Ibu, tadi siapa? Ibu ya? Ya alhamdulillah, jadi apa yang saya itu sudah terjawab. Jadi
awalnya itu kan yang belum paham kan bisa berdistraksi ya dengan istilah-istilah gitu, tapi sekarang saya sudah paham dan bagi saya ya poinnya adalah terus meregulasi aku. Ya, ya, sip. Ini kita tadi ngomongin pakai istilah-istilah ini kan untuk di sini, betul nggak? Tapi ininya rasanya sama nggak? Sama pasti. Makanya di satu level ini udah nggak penting lagi sih. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya Quran sejati apa? La syautin wala harfun. Udah nggak bisa dijelasin, udah nggak ada hurufnya, udah nggak ada kata-katanya. Hanya ada di dalam Jadi kita ini pertemuan otak atau pertemuan rasa? Enggak, belum. Otak belum. Enggak, so-soan rasa-rasa. Pret banget sih ya. Ya di sini aja masih puyeng coba. Ya nanti pulang baru dirasain. Udah mulai ya? Nah. Sip ya. Satu lagi Ibu ya. Tadi ya yang habis meninggal apa dan lain-lain, saya rasa ya udah aja sih ya Bu ya. Udah. Nah. Ibu kayak udah mau cepet-cepet aja nanya-nanya. Sip ya, Ibu Bapak ya. Hatur nuhun, kita hening sejenak, kita tutup hari ini dengan bersyukur, terbuka. Yuk, badannya boleh rileks, santai aja duduknya enak. Yang pakai kacamata boleh dibuka. Lepas, santai, duduknya nyaman, enak aja. Matanya boleh dipejamkan. Dan mari kita menikmati keheningan dengan membiarkan apapun yang kita dengar tanpa penilaian dan tidak perlu dianalisa. Dan mari kita membuat tubuh kita jauh lebih tenang dan rileks dengan memperlambat nafas kita. Tarik lebih perlahan. Dan bersyukur. Tahan sejenak dan buang lebih perlahan. Tarik lagi lebih perlahan sesuai dengan kesanggupannya. Dan buang lebih perlahan sesuai dengan kesanggupannya. Dan rasakan, sadari, semakin memperlambat nafas, semakin tubuh kita rileks. Dan jika ada iklan-iklan pikiran yang hadir, tidak perlu login, hanya saksikan. Sadarilah bahwa pikiran bukan aku. Perasaan bukan aku. Emosi bukan aku. Dan sesaat mata kita dipejamkan, aku yang mana? Aku yang mana? Dan kita bersyukur, berterima kasih kepada aku empat kita, tubuh fisik ini,
sepenuh hati, segenap jiwa, berterima kasihlah kepada tubuhnya. Terima kasih. Dan boleh silakan teman-teman ibu bapak untuk memeluk dirinya sendiri, penuh dengan kasih sayang. Dan sampaikan syukur dan terima kasih. Syukur dan berterima kasih. Dan izinkan pikiran, perasaan, emosi tidak sibuk. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah sejenak dari khawatir, takut, cemas. Istirahatlah. 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 Nikmati keheningan ini. Dan membiarkan kasih sayang Allah menarik kepada lautan kasih sayangnya. Dengan kita melepaskan semuanya. Tidak perlu dipikir, tidak perlu dianalisa. Niatkan saja untuk melepaskan semua yang masih kita benci, kita nggak suka, kita tolak, termasuk orang-orang yang kita nggak suka, yang belum dimaafkan. Lepaskan. 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 Lepas. Kita nggak tahu, banyak sekali, biarkan kita untuk dibantu oleh kasih sayang Allah untuk dilepaskan. Hanya bersedia. Lepaskan, santai dan rileks. Dan ketika tadi kita memaafkan banyak orang di luar kita, dan silahkan per saat ini maafkanlah dirinya masing-masing. Santai dan rileks. Dan rasakan dirinya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Lepas, 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 dan lepas. Dan perlahan, tidak perlu tergesa-gesa. Kita boleh mengusap wajah kita. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah.
dan membuka mata perlahan, bersyukur, berterima kasih, dan boleh saling memeluk dengan teman sebelahnya. Tur nuhun. Hatur nuhun. Sampai ketemu tahun depan ya Ibu dan Bapak ya. Kita tepuk tangan boleh? Sip. Nuhun. Ambu dapat kabar buat Februari ya. Ya, cepatnya. Soalnya kita kan harus Siap-siap.